Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh teman baru saya. Silakan perkenalkan diri. Halo Mas Taufik. Baik, terima kasih. Halo teman-teman. Nama saya adalah Kaizan. Saya di sini menjadi teman baru dari Mas Taufik untuk teman diskusi, dan untuk diskusi kali ini kira-kira kita mau bahas apa nih Mas Taufik? Oke, teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Mungkin Kezan juga tahu dan teman-teman sekalian tahu bahwa hal yang membatalkan puasa, mungkin sebagian orang tahu bahwa hanya yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Tapi banyak hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa selain makan dan minum. Mungkin nanti bisa kita simak diskusi kita terkait hal itu. Baik, Kezan, menurut Kezan, apa sih puasa itu? Saum atau puasa bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa mutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan minuman untuk periode tertentu, biasanya selama 1 hari, 24 jam, atau beberapa hari. Puasa lain, membatasi makanan tertentu atau zat. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Puasa, sering dilakukan dalam rangka menunaikan ibadah, juga dilakukan di luar kewajiban ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual seseorang yang melakukannya. Hal semacam ini sering ditemukan dalam diri pertapa atau rahib. Inti dari maksud dan tujuan puasa itu adalah pengekangan diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karenanya, puasa dapat didefinisikan sebagai usaha pengekangan diri dari sebuah keinginan yang dilarang untuk mencapai sebuah tujuan. Kurang lebihnya begitu Mas Taufik arti dari puasa. Jadi begitu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh agama yang bersifat wajib. Tapi ada puasa-puasa yang juga tidak termasuk puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa lainnya di luar bulan Ramadan. Dan puasa juga merupakan suatu gaya spiritual atau suatu budaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu juga untuk menetralisasikan tubuh, ya, untuk petapa dan sebagainya. Puasa juga dilakukan seperti itu. Dari hal-hal seperti itu bahwa kita harus tahu gitu. Kita sudah tahu puasa itu apa, jenis-jenis puasa itu apa, kita juga harus tahu yang membatalkan puasa itu apa selain makan dan minum. Untuk Kezan, apa yang Kezan tahu terkait hal-hal yang membatalkan puasa? Tapi sebelum yang membatalkan puasa kita bahas, saya ingin tahu juga bahwa apa pahala dan dosa orang yang meninggalkan puasa. Baik Mas Taufik, izin saya menjawab. Dijelaskan bahwa Allah melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Namun khusus puasa Ramadan, Allah melipat gandakannya menjadi tak terhingga. Ini karena puasa Ramadan memiliki keistimewaan sendiri di sisi Allah SWT. Bahkan Allah mengibaratkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau minyak kasturi. Namun untuk meraih pahala ini, tentunya seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sedangkan dosa, bagi yang meninggalkan adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Hafizahullah menjelaskan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Karena dia telah mengingkari satu kewajiban besar dan satu rukun dari rukun-rukun Islam, serta satu perkara yang diketahui dengan pasti sebagai ajaran Islam. Baik, Kezan, terima kasih saya ucapkan telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membatalkan puasa dan pahala puasa selain makan dan minum? Kalau kita tahu bahwa makan dan minum adalah segala sesuatu yang pasti qat'i, yang jelas bahwa dua hal ini telah membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Tapi ada suatu peristiwa yang puasa tidak batal secara
istilah atau secara bahasa dan sebagainya, tapi pahala puasa itu batal. Apakah ada? Mohon dijelaskan, Keza. Baik Mas Taufik, terima kasih. Yang membatalkan puasa selain makan dan minum yang disengaja. Selain itu, ternyata ada lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang mungkin belum kita ketahui. Seperti yang kita ketahui, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, harus menahan diri dari makan dan minum, dari fajar hingga maghrib. Namun ada juga hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Merujuk pada kitab Fathul Qorib Mujib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, 859-918 Hijriyah, berikut penjelasannya. Pertama, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani karena disengaja merupakan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun jika keluar mani tanpa disengaja seperti karena mimpi, bukanlah hal yang membatalkan puasa. Kedua, muntah dengan sengaja. Orang yang dengan sengaja muntah saat puasa, maka puasanya akan batal. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya menkada puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya menkada puasanya. Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketiga, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh, baik ke mulut, hidung, telinga dan lubang lainnya, akan membatalkan puasa. Sehingga, dengan jelas dilarang untuk makan ataupun minum saat puasa, sesuai dengan firman Allah yang artinya, makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam. Quran Surah Al-Baqarah, ayat ke-187. Merokok juga termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa walaupun tidak makan dan minum, karena sengaja memasukkan suatu benda ke dalam salah satu lubang tubuh dan merasakan kenikmatannya. Keempat, bersetubuh. Saat tengah menjalankan puasa, jangan melakukan persetubuhan, karena akan membatalkan puasa kita. Orang yang bersetubuh saat puasa, wajib membayar kafarat memerdekakan budak mukmin. Namun, karena budak sudah tidak ada lagi, maka wajib berpuasa di luar Ramadan selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melakukannya, maka wajib membayar fidyah untuk fakir miskin sebesar 1 mat per orang, mencukupi zakat fitrah. Kelima, hilang akal. Maksud dari hilang akal itu ada beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, orang yang gila secara otomatis batal puasanya. Karena orang yang seperti itu dianggap tidak lagi mukallaf, tidak berkewajiban puasa. Kedua, mabuk dan pingsan. Jika terjadi karena sengaja, seperti mencium sesuatu yang membuatnya mabuk atau pingsan, maka batal puasanya. Jika tidak sengaja mabuk dan pingsan, namun sampai seharian penuh juga membatalkan puasa. Kecuali kalau mabuk atau pingsan sesaat dan tidak sengaja, maka puasanya masih bisa dilanjutkan. Keenam, haid atau menstruasi bagi perempuan merupakan salah satu penyebab batalnya puasa. Meskipun haid adalah fitrahnya perempuan, mereka tetap wajib mengqadha puasa di lain bulan Ramadan. Ketujuh, nifas. Bagi perempuan yang baru saja melahirkan, pasti akan mengeluarkan darah nifas. Keluarnya darah ini termasuk penyebab puasa menjadi batal. Sehingga, perlu adanya persiapan untuk mengqadha puasa. Kedelapan, murtad berarti melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Misalnya tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka menjaga keimanan dan keislaman menjadi kewajiban setiap muslim. Jika seseorang telah murtad, tidak lagi terkena kewajiban berpuasa, dan secara otomatis akan batal. Demikian tadi Mas Taufik beberapa hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum, mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi beberapa hal yang terkait tentang membatalkan puasa di luar makan dan minum. Jadi ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Kezan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kezan. Baik, Mas Taufik, Baik sama-sama. teman-teman, demikianlah bisa kami sampaikan dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.